pesantren Darut Tauhid Al-Islah ini mengalami 3 perubahan nama. Yang pertama sekali adalah hanya 2 kata, pesantren Bobos. Kemudian sejak tahun 70-an berdiri Yayasan Al-Islah sehingga menjadi pesantren Al-Islah Bobos. Kemudian pada tahun 87-an Pak Kiai mendirikan Darut Tauhid sehingga tambah lagi katanya menjadi pesantren Darut Tauhid Al-Islah Bobos. Pesantren ini didirikan atau motivasinya adalah ingin mencerdaskan anak bangsa, ya. Maklum pada zaman awal, ya zaman penjajahan, banyak sekali anak-anak bangsa kita yang minim pengetahuannya tentang agama. Sebelum di tempat-tempat lain atau di pesantren-pesantren lain membuka sistem belajar persekolahan, di Bobos ini sudah mendahului. Sejak tahun 70-an sudah berdiri Madrasah Sanawiyah, dan itu menjadi madrasah pertama di Kabupaten Cirebon. Begitu juga tahun 74 berdiri Madrasah Aliyah, kemudian berdiri Madrasah Ibtidaiyah, dan akhirnya pada tahun 2005 berdiri Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Islah, dan yang terakhir adalah 2016 berdiri Sekolah Menengah Pertama yang sekarang ada di lingkungan Pondok Pesantren. Bermula tentu dari Bank Indonesia yang memberikan bantuan pengelolaan sampah, dan sekarang walaupun ada banyak hal tentang kekurangan tapi berjalan, dan itu tetap menjadi penggerak ekonomi pemberdayaan pesantren kita. Ini menjadi keberkahan bagi kami. Kami sangat berterima kasih yang dimulai oleh Bank Indonesia, lalu dilanjut oleh OPOP tadi, akhirnya bisa membuat sistem keuangan yang terpadu secara sistem online dengan kami membuat MDT Pai. Ya. MDT Pai ini santri jajan, bertransaksi, ataupun nanti kedepannya absensi akan menggunakan ini. Jadi barcode ini di-scan, data santri keluar, uang jajannya berapa, telah jajan berapa aja, bahkan mungkin misalkan sampai ke nanti absen, e-raport, orang tua bisa menjangkaunya dari rumah dan lain sebagainya. Mungkin nanti ke depan dikembangkan hal yang lebih dari MDT Pai. Al-Islah mendirikan Kopondren dengan tujuan ingin membantu pengembangan pendidikan di yayasan dan pesantren. Awal berdiri ini para pengusaha batu alam yang mereka notabene adalah pemilik pesantren membantu pesantren dengan cara apa? Awalnya dengan sumbangan, akhirnya mereka dengan cara membuat usaha baru. Alhamdulillah saat ini Kopondren punya usaha selain Galancing, kita juga punya usaha timpan pinjam, kita punya juga minimarket seperti ini, kemudian juga sampah, Toska, dan juga usaha lainnya. Kami berharap dengan adanya koperasi ini bisa memajukan pendidikan dan ekonomi umat, baik ekonomi di pesantren maupun ekonomi masyarakat sekitar.